Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Saatku menyembahmu. Saatku menyembahmu. Rohmu bekerja. Saatku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan Engkau. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Oh, saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau. Terpuji nama-Mu, Yesus, kami puja, kami sembah, kami muliakan. Syukur. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan. Tiba waktunya kami renungkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bahwa kami makin mengenal pribadi-Mu yang kudus, yang mulia. Dan biarlah kami juga dapat hidup dalam kekudusan-Mu oleh pertolongan Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami siap mendengar firman. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita sampai pada Keluaran pasal 30
Ayat 17 sampai 38, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk membasuhan. Dan kau tempatkanlah itu antara kemah pertemuan dan mezbah, dan kau taruhlah air ke dalamnya. Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya jangan mati. Demikianlah juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka, supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi tetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur, tetesan 500 sikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 sikal, dan tebu yang baik 250 sikal, dan kayu teja 500 sikal, ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum, meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, dan mezbah pembakaran ukupan. Mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan segala alasnya, haruslah kau kuduskan semuanya sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan kepada orang Israel haruslah kukatakan demikian, inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. Kepada badan orang biasa janganlah minyak itu dicurahkan, dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus, dan haruslah itu kudus bagimu. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu atau yang membubuhkannya pada badan orang awam haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah, damar kulit, lokan, dan getah rasa mala, wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyaknya. Semuanya ini haruslah kau buat menjadi ukupan, suatu campuran rempah-rempah seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami, murni, kudus. Sebagian dari ukupan itu haruslah kau giling sampai halus, dan sedikit daripadanya kau letakkanlah di hadapan tabut hukum di dalam kemah pertemuan, di mana aku akan bertemu dengan engkau, haruslah itu maha kudus bagimu. Dan tentang ukupan yang harus kau buat menurut campuran yang seperti itu juga, janganlah kamu buat bagi kamu sendiri. Itulah bagian untuk Tuhan yang kudus bagimu. Orang yang membuat minyak yang semacam itu dengan maksud untuk menghirup baunya haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Amin. Bapak Ibu, Allah kembali berfirman kepada Musa untuk membuat bejana pembasuhan, semacam tempat penampungan air untuk membasuh kaki dan tangan sebelum para imam menyelenggarakan ibadah. Bejana pembasuhan atau kolam basuhan itu diletakkan di antara kemah pertemuan dan mezbah. Apabila imam ingin masuk ke dalam kemah pertemuan, para imam itu mesti membasuh kaki dan tangannya terlebih dahulu. Secara simbolis, tindakan membasuh tangan serta kaki merupakan pembersihan diri dari dosa. Segala kotoran dari luar tidak boleh hadir dalam kemah pertemuan. Artinya, kekudusan adalah garusan bagi para imam yang ingin melayani Tuhan. Apa aplikasinya bagi kita? Bapak Ibu, sebagai orang percaya, kita punya tugas
tidak hanya sekedar percaya lalu masuk surga, tetapi kita mengerti dari perikop ini bahwa Allah sangat menghendaki kita hidup dalam kekudusan. Untuk hal ini maka kita harus berkomitmen untuk masuk dalam didikan dan pengajaran arahan dari Tuhan sendiri. Bagaimana itu? Kata kudus dalam bahasa aslinya itu berarti terpisah. Namun bukan berarti kita sebagai umat yang harus menguduskan diri, kita terpisah dan mengasingkan diri dari dunia. Terpisah berarti ada perbedaan kualitas hidup antara umat tebusan Allah dan yang bukan umat Tuhan. Mengikuti nasihat Rasul Paulus, kekudusan dinyatakan dalam cara hidup yang berbeda dari dunia. Roma 12 ayat 2 mengatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Ini berarti kita dituntut untuk hidup dengan cara yang berbeda dengan orang dunia. Kita hidup dalam petunjuk Allah melalui kebenaran firman-Nya. Dan satu-satunya cara agar kita dapat melakukan ini tidak bisa lain kita harus mengikatkan diri dengan Allah. Kita mesti menjalin hubungan yang intim dengan Dia. Tanpa ini, sekuat apapun kita menjaga kekudusan, akhirnya kita akan jatuh juga. Jadi kuncinya adalah dengan tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Perbanyak ibadah dalam hadirat Tuhan, dalam pujian penyembahan kita. Sebagaimana Tuhan memberi visi kepada gereja kita di tahun ini, menjadi umat yang memuji, menyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Oleh kasih dan anugerah-Mu, kembali kami boleh bangun dalam keadaan sehat, menghirup udara oleh nafas yang Kau beri, untuk kami hidup bagi-Mu. Tuntunlah sepanjang hari ini kami hidup memuliakan Engkau. Sesuai kebenaran firman hari ini, supaya kami menjaga kekudusan yang telah Engkau anugerahkan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Engkau yang telah membasuh kami dengan darah-Mu yang kudus. Kami mau belajar menjaga kekudusan itu dengan melekat kepadamu dalam keseharian kami, dalam hubungan kami dengan Tuhan, melalui doa pujian penyembahan kami sebagai umat yang memuji, menyembah dalam roh dan kebenaran. Pimpinlah sepanjang hari ini kehidupan kami memuliakan Tuhan. Biar apa yang kami kerjakan memuliakan Tuhan. Biar yang kami ucapkan adalah firman yang daripada-Mu, membangun setiap orang yang mendengarnya. Dan hidup kami makin serupa dengan Kristus. Yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan. Beri pertolongan bagi yang bergumul. Apapun pergumulan hidup kami, Tuhan tolong. Bukakan jalan, sehingga umat-Mu boleh berkemenangan dan menyaksikan kemuliaan. Demikian doa kami, menyertai perjalanan hidup, melangkah bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Firman dan doa setiap hari di dalam Tuhan Yesus melekat senantiasa. Itu yang membuat kita bisa tetap menjaga kekudusan kita. Tuhan memberkati semua. Shalom.